Salam jumpa kembali sahabat Buzzlighter dimanapun sahabat-sahabat berada. Wah, jangan bosan ya ketemu dan jumpa lagi dengan Bang Andri. Kita akan belajar lagi tips-tips, trik-trik sederhana, aplikasi-aplikasi sederhana yang saya berdoa ini sangat memberkati, boleh memberkati sahabat-sahabat sekalian. Kesempatan kali ini, di bulan Maret kita belajar tentang ketakutan, tentang marah, tentang penderitaan, dan hari ini mungkin tentang masa depan ya, tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Saya menemui banyak orang yang merasa dirinya kecil. Saya menemui juga ada anak-anak muda yang merasa dirinya gak punya potensi. Aduh bang, saya siapa bang? Saya itu sekolah aja gak jelas bang, gak ada di peta katanya gitu ya. Dari desa yang aduh ya. Padahal kita tahu ya, kalau kita lihat presiden kita pun tidak datang dari kota besar. Ya, kita lihat ada banyak orang-orang yang berhasil dalam Tuhan, orang-orang berhasil dalam bisnis, orang-orang yang berhasil di banyak tempat. Mereka juga datang dari posisi-posisi atau masa lalu yang mungkin tidak diperhitungkan orang. Ada kabar baik yang saya ingin bagikan buat sahabat-sahabat sekalian yang hari ini mungkin merasa kecil, engkau merasa gak punya masa depan, engkau merasa dirimu gak ada apa-apanya. Dan kemudian engkau akhirnya menerima aja gitu. Akhirnya malah tidak keluar dari kungkungan. Pernah sekali waktu, ini mungkin cerita masa lalu. Saya sedang berada di kota kelahiran saya ketika saya pulang menuju ke rumah orang tua saya. Kemudian ya di sekitar jalan menuju ke rumah orang tua saya, tiba-tiba ada seseorang memanggil saya. Dan saya agak bingung, ternyata dia tukang becak yang dulu teman saya. Dan dulu papanya tukang becak. Saya agak bingung ya, karena saya sendiri mungkin sepermainan dengan dia, tapi kok bisa ya orang gak mengubah nasibnya. Saudaraku, ada kabar baik yang ingin saya bagikan buat kita semua dan ini datang dari firman Tuhan. Siapapun sahabat-sahabat yang mungkin sekarang sedang terpuruk, sedang merasa gak ada gunanya, sedang merasa aku tuh gak ada pendidikan, aku tuh gak ada orang tuaku miskin, whatever. Tapi saya mau katakan sesuatu. Dan ini datang dari firman Tuhan dan sebuah cerita dari ilmu pengetahuan alam yang sering kita pelajari. Yang pertama, saya ingin bagikan buat kita semua. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Fakta pertama yang saya ingin bagikan buat sahabat-sahabat sekalian. Masa depanmu ada, itu yang firman Tuhan bilang. Dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan masa depan yang Tuhan sedang rancang itu masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi bukan masa depan yang kaleng-kaleng. Enggak. Masa depan yang seadanya, enggak. Tuhan bilang yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Itu yang Tuhan janjikan. Nah, sekali waktu saya merenungkan ayat ini. Ya. Satu ayat lagi buat kita. Yang saya mau sahabat-sahabat boleh baca. Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, sahabat-sahabat, sekali waktu saya sedang perjalanan perjalanan dinas bersama dengan istri waktu itu ya. Jadi, terbalik, istri saya sedang perjalanan dinas dan saya ambil cuti, saya temanin dia untuk perjalanan dinas ke kota Solo. Nah, waktu hari terakhir dalam perjalanan dinas, karena saya sambil cuti, saya ingin bersama dengan istri, berduaan dengan istri. Ya, sementara dia bekerja, jadi saya tunggu. Kemudian setelah dia selesai bekerja dengan vendor-vendornya di kota tersebut, kami jalan-jalan. Sebelum pulang, kami memutuskan. Saya bilang sama istri, wah, kita nggak ada baju batik
Nah, saya pakai baju batik nih sengaja nih, karena topiknya akan ngarah ke sana. Saya pakai baju batik gitu. Kalau lihat orang ke kondangan tuh, katanya nih bahasanya, batik sarimbit, batik sejodo, batik sama gitu. Kita beli yuk, biar kalau kita ada undangan gitu, ya suami istri, kompakan gitu. Dan kami pergi ke sebuah outlet, sebuah brand batik yang ternama di Indonesia yang berasal dari Solo. Kita langsung ke tempat awalnya, ke tempat aslinya. Nah, apa yang terjadi waktu kita datang, kita langsung disuruh ke lantai 2. Di sana banyak batik yang luar biasa ya, harga-harga dari 100, 150, 200, 300, 400 gitu. Tapi ya seperti yang kita lihat itu batik banyak banget ya. S, XS, L, M segala macam. Ya. Jadi terus saya ingat waktu mau naik ke lantai 2 itu saya ada lirik batik di lantai 1. Tapi memang batiknya belum jadi baju, masih batik kain. Saya bilang sama penjaga tokonya, "Mbak, kalau yang di lantai 1 apa ya? Apa bedanya dengan di sini?" "Oh iya Pak, mari kita turun ke bawah." Nah, waktu kita turun ke bawah, saya lihat, oh kok ini belum dijadiin batik ya Mbak? Belum jadi baju ya? "Oh iya belum Pak, ini masih kain batik." Waktu saya lihat, keren banget. Istri saya keren. Wah, harganya mulai dari 750.000. Makin kita kesana makin keren. Tapi harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan kami nggak berani lagi maju ke sebelah sana. Karena harganya sudah semakin tak terjangkau. Lalu saya tanya sama mbaknya, "Mbak, apa bedanya di atas dengan di bawah?" Lalu dia bilang begini, "Pak, ini batik tulis, batik tenun yang ditulis. Sementara yang di atas itu batik capak." Memang sih kalau di sana dibikinnya 40, 50 atau 100 piece Pak. Tapi kalau ini hanya ada 1 di dunia. Dan dia bilang begini, "Kalau Bapak beli batik ini," dia bilang, "you are the only one in the world yang pakai batik ini." Wah, tiba-tiba saya ingat ayat ini. "Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." What's it mean? Apa artinya? Nah, tadi saya janji kan, kita mau belajar ilmu pengetahuan alam. Kalau kita belajar biologi, sahabat-sahabat harus tahu. Ketika ayah kita, benih ayah kita bertemu dengan benih ibu kita, dikatakan kurang lebih biasanya secara normal seorang pria dewasa ketika dia melepaskan benih itu 1,5 mililiter sampai 5 mililiter benih atau sperma. Dan Anda tahu, dalam 1 mililiter, saya coba lihat dulu contekan jangan sampai salah, dikatakan ada kurang lebih sekitar 15 juta benih. Itu 1 mili loh. Ya tergantung kesehatan dari si ayah. Jadi engkau, ya kamu, hati sana, siapapun, dan saya, kita adalah 1 dari 15 juta. Kita yang memenangkan kompetisi menuju sel telur ibu kita. Tuhan menenun engkau. Tuhan gak bikin engkau batik cap. Gak ada Bang Andri nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang sama. Gak ada. Gak ada Joko, gak ada Nina, gak ada Teti, gak ada Sandi, gak ada siapapun. Gak ada David. Apa? Sebutkan namamu. Engkau hanya 1 di dunia. Dan ini yang saya dapatkan. Masa depanmu sungguh ada. Engkau ditetapkan menjadi pemenang. Engkau punya potensi. Engkau adalah pemenang dari sejak kandungan ibumu. God bless you. Semoga apa yang Bang Andri bagikan memberkati kita semua. God bless you.